Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Perkenalkan, saya Yunita Parviana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dan sekaligus guru kimia di SMA Negeri 1 Carena. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya sedang menjalankan uji kinerja pada materi daya tahan listrik dengan menggunakan model problem based learning dan juga metode eksperimen. Untuk selengkapnya, silahkan saksikan video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat selalu ceria. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian sudah kembali lagi di pembelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar tentang daya hantar listrik larutan, yaitu ada larutan elektrolit dan juga non elektrolit. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Haika, silakan dipimpin doa. Mohon perhatian, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Haika sudah memimpin doa. Kemudian Ibu mau cek kehadiran. Siapa yang tidak hadir? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir dalam keadaan sehat di kelas 10 MIPA 1 ini ya. Yang bajunya belum rapi? Sudah. Sudah. Semuanya sudah rapi? Ya. Sudah ganteng belum? Sudah. Sudah cantik belum? Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran ini kita harus pretest dulu. Link pretestnya sudah Ibu masukkan ke dalam grup WA. Silahkan kalian kerjakan masing-masing waktunya selama 10 menit. Silahkan dikerjakan dari sekarang. Selesai semua? Kebetulan waktunya sudah habis, silahkan yang belum dikumpulkan. Oke, dikirim-kirim. Sudah? Sekarang Ibu mau tanya nih, masih ingatkah kalian dengan klasifikasi materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Silahkan dijawab. Oke, silahkan. Materi dibagi menjadi dua zat, tunggal dan campuran. Dan campuran dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Contoh campuran homogen adalah larutan. Betul sekali ya yang dikatakan oleh temannya tadi bahwa jadi materi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang bentuknya apa nih? Pertama, Tunggal, ada tunggal dan juga zat tunggal.
zat tunggal dan juga campuran. Nah, campuran itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang homogen dan juga ada yang heterogen. Nah, contoh campuran yang homogen adalah larutan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa contoh dari campuran heterogen? Tadi kan kita sudah bahas kalau homogen itu adalah contohnya larutan. Nah, sekarang heterogen nih, contohnya apa? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan, Sabiti. Air dan pasir, air dan kopi. Ya, betul sekali. Betul sekali ya yang dikatakan oleh Statibi. Jadi yang heterogen itu adalah air dan pasir dan juga air dengan kopi. Cirinya apa kalau heterogen? Mengendap, masih berbentuk zat dia sendiri. Jadi tidak bercampur. Sedangkan kalau larutan kita tidak bisa membedakan lagi. Contohnya seperti air, gula. Kalau udah dicampur, bisa nggak bedain mana gula mana air? Bisa, nggak bisa. Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Masih ingatkah kalian tentang materi tentang larutan? Izin menjawab, Bu. Oh iya, boleh. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih di dalamnya. Terdapat zat larut dan zat terlarut. Tuh ya. Jadi larutan itu terdiri dari dua zat di dalamnya yang tercampur menjadi satu. Yaitu ada yang dinamakan pelarut dan juga terlarut. Misalkan air gula. Mana yang pelarut, mana yang terlarut? Air sebagai pelarut, gula zat yang terlarut. Wah, pinter banget. Masih ingat ya? Selanjutnya, di sini kita sebelum membahas tentang daya hantar listrik larutan, ada materi prasyarat. Jadi materi ini harus kita kuasai terlebih dahulu sebelum kita belajar tentang daya hantar listrik larutan. Kira-kira nih, kita di sini kan syaratnya adalah ikatan kimia. Kira-kira apa itu pengertian dari ikatan kimia? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Haika, silakan. Kimia adalah dari menarik atau mengikat atom dalam unsur dan senyawa. Contohnya ikatan ion, ikatan hidrogen, dan ikatan kovalen. Cukup. Yang tadi dikatakan Haika itu benar bahwa ikatan kimia itu berarti adanya gaya tarik menarik antar molekul atau atom-atom. Nah, di situ adalah apa aja Haika tadi? Ikatan ion, hidrogen, dan kovalen. Ada 3 ya. Nah, ini tadi yang telah kita bahas. Jadi materi itu ada 2 macam. Ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu ada unsur dan juga senyawa. Kemudian kalau campuran itu ada 2, heterogen dan juga homogen. Heterogen dibagi lagi nih, ada 2. Haloid dan juga suspensi. Ini kalau homogen, sudah ingat semuanya ya? Nih. Kira-kira apa ini? Aki ya? Aki apa jenisnya ini? Aki basah. Karena dia pakai larutan. Kira-kira kenapa ya pakai aki? Biar apa pakai aki? Pengantar listrik. Benar. Kita kan kalau pakai motor itu menggunakan apa? Bensin. Pemantiknya itu pakai aki. Kalau motornya akinya soak, Nggak ada gimana? Nggak bisa diapain? Nggak bisa nyala. Nggak bisa di starter, jadi harus diapain? Jadi ya aki ini airnya ternyata bisa menghantarkan listrik. Kenapa bisa menghantarkan listrik? Karena di dalamnya ada ion-ion. Ion-ion ini nantinya punya gaya tarik menarik. Jadi kalau waktu ada di starter tuh
dia langsung menghantarkan listrik. Oke, paham? Paham. Jadi ternyata di kehidupan kita sehari-hari terdapat contoh-contoh dari larutan elektrolit dan juga non elektrolit. Tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu adalah dengan menggunakan model problem-based learning, maka diharapkan nanti kalian itu dengan menggunakan metode eksperimen, nanti kalian itu bisa mengerti atau bisa paham mengenai tentang daya hantar arus listrik. Nah, silakan tolong dibaca tujuan pembelajarannya. Ada yang mau baca? Siapa yang mau? Pembelajaran melalui metode pembelajaran problem based learning dengan metode eksperimen daya hantar listrik berbagai larutan dan menggali informasi dari berbagai sumber belajar serta mengolah informasi, diharapkan siswa terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan percobaan dan pengamatan serta bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat menganalisis sifat larut berdasarkan daya hantar listrik, serta dapat membedakan daya hantar listrik sebagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan, serta menunjukkan keterampilan communication, collaboration, dan critical thinking. Sudah. Oke, terima kasih ya. Bacakan tujuan pembelajaran kita di hari ini. Hal yang ditunggu yaitu penilaian. Pastinya kalian pengen dinilai dong? Iya. Iya dong. Jadi yang dinilai adalah sikap ingin tahu kalian dan juga penelitian. Nanti nih waktu percobaan kalian harus teliti. Jangan sampai ketuker. Nanti misalkan air garam tapi ditulisnya di air beda ya. Yang teliti. Yang kedua, penilaian keterampilan kalian mengerjakan LKS dan juga keterampilan dalam presentasi. Kalian harus bagi-bagi tugas tuh, siapa jadi moderator, siapa yang menjawab pertanyaan, siapa yang oke. Dan ketiga, penilaian pengetahuan. Tadi kalian sudah melakukan tes pre-test. Jadi di akhir kita akan ada post-test untuk mengukur hasil belajar kalian. Kalian amati gambar di belakang ini. Kira-kira gambar apa kak itu? Lagi nyetrum ikan. Lagi nyetrum ikan. Iya. Biasanya kalau nyetrum ikan itu di mana? Di sungai. Di sungai. Di sawah. Di sawah. Terus di laut ada nggak? Ada. Ada. Ada tuh. Bahkan lebih bisa pakai gambar. Gak pernah lihat bu. Nih, dari gambar itu tuh kalian disuruh untuk memperhatikan gambarnya. Kira-kira apa yang terjadi waktu ikannya itu terkena ujung dari sticknya? Kan ada sticknya Iya. ya. Tersetrum. Waktu ikannya kena itu nanti kira-kira apa yang terjadi? Mati ikannya. Ikannya Mati, mabok. tersengat listrik terus mati ya. Iya. Akhirnya ada yang atas terus diambil sama orangnya. Kira-kira itu ramah lingkungan tidak? Tidak. Merusak Kenapa lingkungan. tidak ramah lingkungan? Karena menggunakan Kira-kira menurut kalian ikannya itu apakah yang besar saja yang akan tertangkap? tidak Di semua ikan yang di situ tertangkap, semuanya mati nggak? mati. Nanti tidak ada regenerasi. Mati semua ikannya. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa kok dengan pakai stick itu ikannya itu bisa mati? Kenapa? Karena ada daya listrik. Gimana kok bisa tersengat? Kan ada akinya. Oke? Aki. Aki? Iya. Gimana akinya? Itu di belakang itu di tas. Akinya gimana kok bisa si ikannya itu tersengat itu gimana? Disalurkan. Apakah akinya ditaruh di ikan? Tidak. Tidak. Karena akinya ada dua. Bagaimana? Karena Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ya. Karena akhirnya bisa mengantarkan
akinya bisa menghantarkan listrik. Nah, masih kurang tepat. Tadi yang bisa menjawab? Menjawab. Oke, silakan berdiri nih yang cantik. Karena dalam air banyak mengandung ion-ion terlarut dapat menghantarkan listrik, sehingga jika ada listrik mengalir di air sungai dapat menyebabkan ikan terkena setrum dan mati. Nah, itu ya. Jadi di dalam air ada apa? Ion. Sehingga ketika ada aliran listrik dari stick tadi yang pakai aki tadi, maka nanti listriknya ngalir tuh dari si stick ke air, terus kemana lagi? Ke ikan. Namanya juga daya hantar listrik. Gitu ya. Nih. Sudah. Sekarang ada pertanyaan lagi. Kenapa air laut atau air yang di sungai itu dapat menghantarkan arus listrik? Kenapa tadi? Ya, silakan nih. Karena air laut mengandung ion-ion terlarut. Karena air laut itu ternyata mengandung ion-ion terlarut. Kalian saksikan video berikut ini. Air laut bisa menghantarkan arus listrik karena di dalamnya mengandung ion-ion kayak Na+, Cl-, Mg2+, dan ion-ion lain. Kalau dilihat dari daya hantarnya, larutan dibagi jadi dua macam, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Memberikan alat setrum ke ikan. Jadi walaupun ikan yang terkena langsung dengan alat setrum, ikannya tetap bisa mati. Tadi ya videonya. Jadi ternyata air laut mengandung apa? Ion apa tadi? Na+. Terus apa lagi? Cl, dan lain. Darurat. Ya, silakan yang kencang Pak Haikal. Apa Haikal larutan elektrolit? Larutan elektrik adalah satu larutan yang bisa menghantarkan daya listrik. Yang bisa menghantarkan listrik. Kalau non elektrolit berarti apa? Tidak bisa menghantarkan listrik. Selanjutnya kita bagi kelompok dulu ya. Apa sudah dikelompokkan ini? Kelompok satu mana? Kelompok satu ada lengkap. Kelompok dua lengkap. Kelompok tiga ada ya lengkap. Kelompok empat lengkap. Belakang juga empat ya. Oke. Kelompok lima semua sudah ada. Nah sekarang silakan kita buka LKS-nya. Setelah kita memperhatikan video yang tadi, silakan kalian kerjakan LKS yang sudah ibu bagikan. Di situ ada masalah tentang yang tadi yang video. Berarti masalahnya tentang menangkap ikan dengan Arus listrik. Silakan dikerjakan, dan juga di situ sudah ada alat-alat praktikum yang sudah kalian buat di rumah ya kemarin. Nah, di situ bahan-bahannya sudah kalian sediakan. Kemudian nanti silakan dilakukan coba. Waktunya kira-kira 30 menit dari mulai kalian praktikum, mengerjakan eksperimen, dan juga kalian mengisi LKS. Setelah itu nanti kalian presentasi ya. Paham? Silakan dikerjakan. Ya, yang tadi. Nah, kalian simpulkan tuh masalah apa yang ada di video. Jadi masalahnya apa? Jadi lihat kalian apa tadi? Orang lagi nyetruk listriknya. Lagi di laut. Oke, silakan. Yes. Orang yang sedang kita nyerang menyetrum ikan di laut. Nanti nih dikerjakan dulu ya ininya ya. Kalian kan udah nonton video tuh tadi. Nah, kalian simpulin apa masalahnya.
udah. Oke. Sama mana ini? Hipotesis. Apa hipotesisnya? Kira-kira tulis ini hipotesisnya. Oke, ini apa? Kita nonton video kan? Jadi masalahnya apa? Oke, hipotesisnya. Oke, ya kalian nanti langsung aja jawaban ya. Apa dulu di situ? Garang dapur, mana garang dapur? Ya, coba. Nyala tidak? Kalau nyala di checklist yang mana? Nyala tidak? Itu terang? Ini terang itu. Terang. Nah, kalian amati gelembungnya seperti apa tuh? Kalau nggak kelihatan, larutan apa lagi? HCl, mana HCl tuh? Beri lagi. Nyala nggak? Ada gelembungnya banyak atau sedikit? Sedikit. Tadi gelembung sedikit kan? Tidak nyala. Banyak atau sedikit? Sedikit atau banyak itu? Banyak juga. Banyak ya? Ini ada. Coba kayaknya agak-agak mana tahu? Kalau di itu doang, itu doang. Nanti mantapnya Sebelumnya. kalau nyala itu doang. Udah nyala. Oke. Sekarang air sumur. Gitu. Iya, tuh. Jangan nyentuh ya. Ya, Bu. Jangan nyentuh. Masuk aja masuk ya. Tapi jangan nyentuh. Bedain ya sama yang ini di dalam, bedain. Sama sedikit air tidak nyala, tidak sedikit. Ubah kan goreng bisa kan bisa Bu. Iya. Langsungnya lihat dulu di gaton gitu tapi iya kan. Ada banyak. Dilapin ya? Pakai ini air biasa kan ada duanya satu pilihan. Apalagi? Riti, apalagi? Adanya Kecil kali. Tapi gelembungnya apa? gelembungnya banyak. Belum tapi gelembungnya banyak. Iya, terang nggak? Iya, gelembungnya ada dari atas ya. Banyak apa sedikit? Banyak. Tapi sebelah doang. Maksudnya apa dong? Banyak. Itu. Mana? Apa yang kedua tuh? Gila. Apa itu HCl? Mana HCl? Kakak.
Ya. Ada gelembung. Ini. Bergelembung banyak. Iya, sama kalian. Mana enggak? Lihat gelembungnya dari atas, dari samping, dari atas. Dari atas. Dari atas. Banyak apa sedikit? Tiap kali ya, kalau banyak seperti apa? Nanti diganti. Bagaimana mengisi LKS-nya? Sudah selesai? Sudah didiskusikan ya? Sudah. Kita akan presentasi kelompok. Masing-masing kelompok mempunyai waktu 5 menit saja untuk presentasi dan juga tanya jawab. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit sendiri dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit lemah dan larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang terionisasi sempurna. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang terionisasi sebagian. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. 1. Ciri-ciri larutan elektrolit kuat: nyala lampu terang, gelembung gas banyak, larutan terionisasi sempurna. Ciri-ciri larutan redup: gelembung gas sedikit, larutan terionisasi sebagian. Ciri-ciri larutan non-elektrolit: lampu tidak menyala, gelembung gas tidak ada, larutan tidak terionisasi. Contoh larutan elektrolit kuat: NaCl berionisasi sempurna menjadi Na+ dan Cl-. HCl- H+ plus Cl-. HCl terionisasi sempurna menjadi H+ plus Cl-. Contoh larutan elektrolit lemah: CH3COOH terionisasi sebagian, CH3COO- dan H+. HCN terionisasi sebagian, H+ plus Cn-. Contoh larutan non-elektrolit: sukrosa dan gula. Dari hasil eksperimen kami, ternyata dalam dapur bola lampu terang dan banyak gelembung. HCl, bola lampu redup, banyak gelembung. Asam cuka, bola lampu tidak menyala, gelembung sedikit. Air sumur, tidak menyala bola lampu, gelembung sedikit. Jenis ikatan yang dimiliki oleh larutan non-elektrolit adalah ikatan kovalen. Mengapa senyawa kovalen tidak dapat menghantarkan listrik? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 3 izin menjawab. Karena ketika berada dalam larutan, senyawa kovalen tidak dapat terionisasi sehingga tidak ada ion yang dapat menghantarkan listrik. Kelompok 1 sudah presentasi, tapi kalian belum mempresentasikan tentang mana yang elektrolit kuat, mana yang elektrolit lemah, mana yang non elektrolit. Kira-kira menurut kalian yang non elektrolit yang mana? Ciri-ciri non elektrolit seperti apa? Gula Ciri-cirinya kayak gimana? tidak menyala Dan gelembung. Nah, kalian lihat data kalian, mana yang tidak menyala, mana yang tidak gelembung. Sudah. Berarti yang larutan non elektrolit adalah gula. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi tadi kan
Apa? HCl. Ya, tuh HCl ya. Jadi ada dua, yaitu garam dapur dan HCl. yang elektrolit Kuat. Terima kasih kelompok 5, kelompok terakhir sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kita kembali lagi perhatikan ke depan. Tadi kita sudah membahas tentang apa saja? Larutan elektrolit. Kemudian dan non elektrolit. Larutan elektrolit ada dua. Apa aja? Kuat dan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, ini nih ciri-cirinya apa aja tadi? Elektrolit kuat. Yang pertama, lampunya nyala terang. Yang kedua, banyak debu. Yang ketiga, terionisasi sempurna. Kemudian, kalau elektrolit lemah, ciri-cirinya tadi apa? Lampunya redup. Kemudian, yang ketiga, terionisasi sebagian. Kalau non elektrolit, lampu tidak menyala, kemudian tidak ada gelembung, kemudian tidak terionisasi. Kalian tahu ya ciri-cirinya. Kemudian pengertiannya sekarang, apa yang dimaksud larutan elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang menghantarkan listrik. Kalau non elektrolit tidak menghantarkan listrik. Nah, kita perhatikan di depan. Ini ada perumpamaan animasinya ya, penggambaran dari larutan garam dapur yang sedang dites nih. Di sini bisa dilihat ada dua, ini kita umpamakan vakumnya yang kalian pakai itu ya. Kemudian ini nyala tuh. Jadi diumpamakan baterainya. Kita lihat di sekeliling vakumnya ini kalian melihat apa? Gelembung. Gelembung. Nah, gelembungnya yang gelembung itu tuh yang umumnya tuh. Terus ada lagi yang plus, ada lagi plus ini itu apa? Iya, betul. Ion itu ada dua kan? Kita pelajaran kelas 10. Ion itu ada dua. Ada ion yang positif, ada yang negatif. Kalau kalian lihat, ionnya bagaimana? Banyak atau sedikit? Banyak. Banyak. Ketika ion-ionnya banyak, berarti ada gaya tarik menarik. Ada gaya tarik menarik, berarti ada ikatan kimia, sehingga si listrik ini bisa mengalir dari yang kanan di besi yang kanan ke besi yang kiri. Akibatnya apa? Lampunya bisa menyala. Itulah gaya antar listrik. Ngerti ya? Kenapa kok kita celupkan ke dalam air kan nggak pegangan tuh ya? Antara paku 1 paku 2 nggak pegangan, kok bisa lampunya tetap nyala? Kenapa? Karena adanya molekul ion-ion yang ada di dalam air. Nah, itu air apa ini? Garam yang bisa menghantarkan arus listrik. Makanya lampunya bisa nyala. Sekarang asam cuka. Nah, kalau asam cuka di sini dia terionisasi sebagian, sehingga nih lihat lampunya redup di sini tuh. Beda ya, ada positif negatifnya tapi sedikit, kurang banyak yang nempel, ya kan? Iya. Jadi dia itu menghantarkan listrik, menghantarkan memang, cuman hanya sedikit sehingga redup. Oke? Berarti yang ketiga, larutan gula. Ya, molekulnya seperti apa? Lihat molekulnya bagaimana ke besi. Nempel nggak? Tidak nempel. Artinya apa? Dia tidak terionisasi, tidak nempel, maka listriknya tidak bisa mengalir. Karena ini tidak mengalir, maka lampunya tidak bisa menyala. Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Nah, kesimpulan, silakan. Dari pembelajaran kita satu hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan?
Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Hal tersebut terjadi karena di dalam larutannya terdapat ion-ion atau sebagai partikel pengemban muatan listrik yang bergerak bebas, sedangkan larutan non-elektrolit tidak mengandung ion-ion sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Terima kasih Hesti sudah membacakan kesimpulan kita hari ini. Nah, silakan karena kita sudah tahu kesimpulannya apa, kita akan melakukan tes yang terakhir yaitu post test. Silakan dikerjakan. Linknya sudah dikirim ya di WA kalian. Waktunya 10 menit saja dimulai dari sekarang. Kalau sudah dikumpulkan ya langsung kirim. Ya, selanjutnya kita sampai kepada refleksi. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Nah kan, bagaimana rasanya kalian sudah melakukan eksperimen? Apakah menurut kalian menarik? Menarik ya? Mudah-mudahan di pembelajaran selanjutnya kita akan mendapatkan pembelajaran lebih menarik lagi. Di kegiatan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang reaksi reduksi dan oksidasi atau reaksi redoks di pertemuan selanjutnya. Jadi harap kalian belajar dulu di rumah. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kimia kali ini selama kurang lebih 3 jam pelajaran ya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian. Selanjutnya kita akan tutup dengan doa. Silahkan Haikal pimpin doa. Tolong konsentrasi ya doanya. Ya, mohon perhatian sebelum menutup kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Haikal sudah memimpin doa. Ibu akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.